Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Nugraha dengan NIM 14 12 4 0 0 176. Di sini saya akan mempresentasikan analisis produktivitas dengan metode POSPAC pada PT Maju Mapan dengan periode analisis Januari tahun pertama hingga Mei tahun kedua selama 17 bulan. Latar belakang dan model postpak. Model postpak atau yang disingkat atau singkatan dari Production, Organization, Sales, Product, Labor, dan Capital digunakan untuk menganalisis produktivitas parsial PT Maju Mapan. Model ini mengukur produktivitas berdasarkan alokasi dana dan sumber daya industri selama 17 bulan, yaitu Januari tahun pertama hingga Mei tahun kedua. Data yang digunakan mencakup pendapatan bersih, harga pokok produksi atau HPP, nilai tambah, biaya operasional, gaji tenaga kerja, dan modal. Berikut adalah data keuangan perusahaan dari bulan Januari tahun pertama hingga Mei tahun kedua. Ini adalah data hasil perhitungan rasio produktivitas produksi dalam aspek produksi. Dalam aspek produksi, rasio produktivitas produksi tertinggi yaitu pada bulan Juni tahun pertama, nilainya adalah 1,72 dengan rata-rata 1,31. Ini adalah grafik rasio produktivitas produksi. Rasio produktivitas produksi terendah adalah 1,10 pada bulan Maret tahun pertama. Rasio produktivitas produksi tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 1,41 dan indeks produktivitas atau IP produksi dan ini adalah analisisnya. IP produksi tertinggi adalah 148 pada bulan Juni tahun pertama dan indeks produktivitas produksi terendah adalah 95 pada bulan Maret. IP produksi tengah-tengah adalah 122 dan rata-rata indeks produktivitas produksi selama 17 bulan adalah 113.
Pada aspek organisasi, rasio produktivitas, dan ini adalah analisis rasio produktivitas dalam aspek organisasi, yaitu rasio produktivitas organisasi tertinggi adalah 2,30 pada bulan November dan rasio produktivitas organisasi terendah adalah 1,21 pada bulan Mei. Rasio produktivitas organisasi tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 1,76 dan rata-rata rasio produktivitas organisasi selama 17 bulan adalah 1,64. Dan indeks produktivitas dalam aspek organisasi yaitu ini adalah analisisnya sebagai berikut. IP organisasi tertinggi adalah 106 pada bulan November dan IP organisasi terendah adalah 56 pada bulan Mei. IP organisasi tengah-tengah adalah 81 dan rata-rata indeks produktivitas organisasi selama 17 bulan adalah 75. Selanjutnya adalah aspek penjualan. Rasio produktivitas penjualan ini adalah analisisnya. Analisis rasio produktivitas penjualan yaitu rasio produktivitas penjualan tertinggi adalah 9,00 pada bulan November dan rasio produktivitas penjualan terendah adalah 5,93 pada bulan Februari. Rasio produktivitas penjualan tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 7,47 dan rata-rata rasio produktivitas penjualan selama 17 bulan adalah 7,93. Ini adalah grafik rasio produktivitas penjualan. Dan selanjutnya adalah IP penjualan. Analisis IP penjualan. Indeks produktivitas penjualan tertinggi adalah 146 pada bulan November dan indeks produktivitas penjualan terendah adalah 96 pada bulan Februari. Indeks produktivitas penjualan tengah-tengah adalah 121. Rata-rata indeks produktivitas penjualan selama 17 bulan adalah 120. Yang selanjutnya adalah aspek produk. Rasio produktivitas produk. Ini adalah data perusahaan. Berikutnya adalah analisis rasio produktivitas produk. Rasio produktivitas produk tertinggi adalah 0,54 pada bulan November dan rasio produktivitas produk terendah adalah 0,22 pada bulan Juni. Rasio produktivitas produk tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 0,38 dan rata-rata rasio produktivitas produk selama 17 bulan adalah 0,41. Berikutnya IP produk. Analisis indeks produktivitas produk. IP produk tertinggi adalah 154 pada bulan November dan IP produk terendah adalah 63 pada bulan Juni. IP produk tengah-tengah adalah 109. Rata-rata indeks produktivitas produk selama 17 bulan adalah 118. Berikutnya adalah aspek tenaga kerja. Rasio produktivitas tenaga kerja. Analisis rasio produktivitas tenaga kerja. Rasio produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 74,95 pada bulan November. Rasio produktivitas tenaga kerja terendah adalah 30,86 pada bulan Agustus. Rasio produktivitas tenaga kerja tengah-tengah adalah 52,91. Dan rata-rata rasio produktivitas tenaga kerja selama 17 bulan adalah 46,58. Berikutnya, indeks produktivitas tenaga kerja. Analisis indeks produktivitas IP tenaga kerja.
IP tenaga kerja tertinggi adalah 158 pada bulan November. IP tenaga kerja terendah adalah 65 pada bulan Agustus. IP tenaga kerja tengah-tengah adalah 112 dan rata-rata indeks produktivitas tenaga kerja selama 17 bulan adalah 99. Yang berikutnya adalah aspek modal, rasio produktivitas dalam aspek modal dan analisisnya. Rasio produktivitas modal tertinggi adalah 1,51 pada bulan Februari. Rasio produktivitas modal terendah adalah 0,73 pada bulan Maret. Rasio produktivitas modal tengah-tengah adalah 1,12. Rata-rata rasio produktivitas modal selama 17 bulan adalah 1,04. Kemudian IP modal. Analisis IP modal. IP modal tertinggi adalah 132 pada bulan Februari dan IP modal terendah adalah 64 pada bulan Maret. IP modal tengah-tengah adalah 98 dan rata-rata indeks produktivitas modal selama 17 bulan adalah 92. Hasil analisis rasio produktivitas rata-rata 17 bulan. Tertinggi tenaga kerja yaitu 46,82, tertingginya 74,95, terendah 30,86. Kinerja terbaik dalam alokasi biaya tenaga kerja terhadap nilai tambah produksi. Aspek penjualan 7,39, aspek produksi 1,31, aspek organisasi 1,64, aspek modal 1,04, rasio penjualan tertinggi yaitu 9,00 tuh, terendah 5,93. Aspek ini menunjukkan performa stabil selama 17 bulan dan nilai terendah yaitu dalam aspek produk, dalam seluruh aspek yaitu produk 0,41, tertinggi adalah 0,54, terendah 0,22. Rasio di bawah satu menunjukkan biaya produk melebihi nilai tambah a- atau prioritas perbaikan. Ini adalah hasil analisis indeks produktivitas atau IP rata-rata selama 17 bulan Januari tahun pertama hingga Mei tahun kedua. Penjualan mencatat IP tertinggi 120, sementara organisasi menjadi aspek terendah 75 dan menjadi prioritas utama perbaikan. Variasi antara aspek menunjukkan ketidakseimbangan produktivitas yang perlu ditangani secara strategis. Pada diagram berikut, aspek penjualan memiliki rata-rata indeks produktivitas tertinggi yaitu 120, aspek produk dengan IP dengan rata-rata IP 118, aspek produksi dengan rata-rata IP 113 dan tenaga kerja dengan rata-rata IP 99, aspek modal rata-rata IP 92 dan aspek organisasi yang terendah yaitu 75. Performa terbaik dan aspek yang perlu diperbaiki. Performa terbaik pada rasio produktivitas tertinggi yaitu tenaga kerja dengan 46,82. Aspek produktivitas tertinggi tenaga kerja tertingginya yaitu 74,95, terendah 30,86 dengan indeks produktivitas tertinggi yaitu penjualan 120, tertinggi 146, terendah 96. Aspek yang perlu perbaikan yaitu rasio produktivitas terendah produk 0, sama dengan 0,41, tertinggi 0,54, terendah 0,22.
Indeks produktivitas terendah organisasi yaitu 75. Tertingginya 106, terendah 56. Prioritas perbaikan produktivitas yaitu aspek organisasi, strategi perusahaan perlu dirumuskan ulang secara sistematis. Struktur organisasi, manajemen operasional, dan administrasi harus diperkuat untuk meningkatkan indeks produktivitas organisasi saat ini menjadi terendah atau rata-rata 75. Dan aspek produk, pengembangan produk baru, analisis nilai produk, peningkatan respon terhadap konsumen, dan strategi peningkatan keuntungan perlu diprioritaskan karena rasio produktivitas produk tercatat terendah rata-rata 0,41. Rekomendasi tindakan perbaikan utama itu aspek organisasi dan produk, penyusunan strategi dan pengembangan struktur organisasi, peningkatan manajemen, perencanaan produk baru, analisis nilai produk, serta peningkatan respon terhadap konsumen. Aspek produksi yaitu perencanaan produksi yang sistematis, optimalisasi tata letak fasilitas yang efisien, serta pengendalian biaya operasional dan peningkatan standar kualitas produksi secara berkelanjutan. Tenaga kerja dan modal, pelatihan dan pengembangan SDM, penerapan sistem kerja yang efektif, pengendalian persediaan bahan baku, serta manajemen keuangan dan modal yang terencana. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.